Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi hebat? Kali ini kita akan membahas trik-trik khusus untuk lolos SNMPTN 2021. Silakan dilihat dulu ini jadwalnya. Masih ada waktu untuk memilih dan menentukan mana jurusan yang akan kalian ambil. Teman-teman bisa melihat di panduan SNMPTN, di sana sudah dijelaskan bagaimana memilih program studinya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Pada dasarnya, tidak ada perguruan tinggi yang secara terus terang menyebutkan kriteria mereka dalam memilih calon mahasiswanya, tapi ini ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan analisis mandiri kita. Yang pertama tentang kualifikasi siswa. Ini mencakup nilai rapot, besaran nilai yang kamu peroleh, peningkatan nilai. Semakin meningkat nilainya di setiap semester, maka semakin peluang untuk diterima semakin tinggi, dan juga prestasi siswa. Kemudian ada indeks sekolah yang mencakup akreditasi, prestasi sekolah, jejak alumni, ada tidak alumni yang dulu pernah mendaftar kemudian tidak diambil, walaupun ini juga tidak semua PTN memberlakukan hal yang sama. Dan yang terakhir adalah kuota daerah, walaupun tidak semua PTN menggunakan hal ini, tetapi ada beberapa PTN yang mempertimbangkan putra daerah untuk diterima. Kita masuk pada inti dari video ini, trik untuk lolos SNMPTN 2021. Yang pertama, kenali bakat, potensi, dan passionmu. Caranya mudah sekali, selain bertanya pada diri sendiri, apa yang kamu suka, apa yang kamu lakukan, kamu merasa ringan melakukannya, enjoy, dan ketika menghadapi satu kesulitan pun, kamu tidak mudah untuk down. Ketika sudah menemukan passionmu, maka silakan digeluti. Yang tidak kalah penting, minta pendapat orang tuamu, diskusikan dengan orang tua apa jurusan yang akan kamu ambil, bagaimana masukan yang diberikan oleh orang tuamu. Kemudian mintalah doa restu, karena restu dari orang tua itu sangat berarti untuk perjalanan studimu ke depan. Bagaimana jika orang tua tidak setuju dengan pilihan yang akan kita ambil? Maka ambil jalan tengahnya, diskusikan, berikan wawasan kepada orang tuamu, dan pilih pilihan yang minim resiko. Bagian yang ini agak panjang, mohon diperhatikan dengan baik tentang memanfaatkan peluang, karena salah satu trik untuk lolos SNMPTN adalah pandai-pandainya kita dalam memanfaatkan peluang. Pilihannya, kalian bisa memilih satu PTN dengan dua prodi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa saya pengen masuk di PTN tertentu. Contohnya, saya pilih Universitas Diponegoro dengan jurusan hukum dan manajemen gitu. Opsi yang kedua, teman-teman bisa memilih 2 PTN dengan satu prodi. Ini menunjukkan bahwa prioritas utama teman-teman bukan pada PTN-nya, tapi pada prodi tertentu. Misalkan, saya ingin kuliah jurusan bimbingan dan konseling, maka saya harus mengambil di Universitas Negeri Semarang pada pilihan yang pertama, dan yang keduanya di Universitas Negeri Surakarta. Dan saya harus menempatkan pilihan yang pertama itu grade-nya yang lebih tinggi dari grade yang kedua. Untuk opsi yang ketiga, teman-teman bisa memilih 2 PTN dengan 2 prodi yang berbeda. Contohnya, saya mengambil BK UNES, dan yang kedua saya mengambil bahasa Inggris di UNS. Mohon dicatat, ini poin-poin pentingnya. Yang pertama, tentukan urutan berdasarkan prioritas masing-masing, karena seleksi akan dimulai dari urutan yang pertama. Jika tidak lolos, maka akan diseleksi pada pilihan yang kedua apabila masih ada kuotanya. Usahakan ketika memilih 2 prodi itu tidak lintas minat atau masih dalam satu bidang gitu. Pada dasarnya,
setiap perguruan tinggi negeri itu tidak ingin dinomorduakan. Kalau bisa, kita pilih satu saja perguruan tinggi yang sudah membuat kita mantap dan prodi yang memang betul-betul sesuai dengan kita. Kenapa? Semakin kita pilihannya itu semakin sedikit, berarti kita sudah yakin, sudah mantap, sudah tahu betul apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, dan kita bisa menjangkaunya. Tentunya dengan mempertimbangkan grade, kuota, dan juga hasil analisis mandiri yang tadi sudah saya sebutkan. Grade Prodi dan PTN bisa dilihat di mana sih? Teman-teman bisa melihat di LTMPT, membandingkan kuota dengan peminat dari masing-masing prodi di perguruan tinggi dari tahun kemarin. Bisa dicek sendiri ya. Berhubung SNMPTN ini prinsipnya adalah pandai-pandai kita dalam memanfaatkan peluang dan juga keberuntungan. Untuk mendapatkan keberuntungan, maka kita harus mengimbangi usaha kita dengan doa. Nah, kita minta pada Allah supaya kita diberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan atau hasil yang terbaik. Tidak lupa juga untuk meningkatkan ibadah kita. Kemudian kalau bisa usahakan untuk bersedekah, karena sedekah ini membuka jalan rizki kita. Lolos SNMPTN juga salah satu rizki untuk kita, gitu teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman. Untuk pembahasan dan diskusi lebih dalam lagi, silahkan teman-teman menghubungi guru BK atau konselor yang membuat kalian nyaman untuk komunikasi, berbagi, diskusi, untuk melakukan konseling bersama gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.